Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa TV Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita masih diberikannya kesehatan, diberikannya kesempatan. Dan di antara semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dijadikannya sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepadanya, yang wajib untuk kita syukuri sampai meninggal kita sekalipun. Seperti yang Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan mati sebagai seorang muslim. Kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa TV Allah muliakan, pada pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu tema yang sangat penting, yaitu nasihat ulama untuk penguasa. Jadi tema yang sangat penting ini kita angkat dari sebuah kegelisahan yang terjadi di kalangan orang-orang yang memperhatikan persoalan agama di akhir zaman ini, bahwa banyak masalah-masalah agama yang tidak dilaksanakan lagi oleh masyarakat kita, terutama oleh sebuah negara. Dan kita teringat dengan ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, ma fasadatir ra'iyah illa bifasadil muluk wa ma fasadatil muluk illa bifasadil ulama. Tidaklah terjadi kerusakan itu kecuali terjadinya adalah karena rusaknya para penguasa, dan tidaklah rusak penguasa itu kecuali karena rusaknya para ulama. Jadi ulama-ulama yang tidak mau lagi menasihati penguasa, maka membuat penguasa itu jadi rusak, dan kalau penguasa itu sudah rusak, maka rakyat pun ikut rusak. Begitu Ustaz ya? Ya, bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita, yaitu Ustadz Rahmat Ibnu Umar. Iya, Ustaz. Ya. Baik, kita sedang berbicara tema ini Ustadz, melihat memang seperti yang pada awal tadi kita sebut, kondisi kaum muslimin akhir-akhir ini sudah tidak terlalu dekat lagi dengan syariat. Ya. Iya. Ini berangkat dari tentu saja seperti yang Imam Ghazali sebutkan, karena ulama-ulamanya tidak lagi serius menasihati penguasa. Nah, bagaimana Ustaz menjelaskan hal ini? Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih banyak Ustaz Azanul telah memberikan kesempatan kembali bisa hadir di Aceh TV. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya. Memang apa yang tadi diawali oleh Ustaz Azanul itu adalah sebuah ungkapan yang dahsyat dari seorang imam yang hidup di zaman itu, Ustaz ya. Seorang imam yang hidup di zaman pada saat itu di mana Islam masih menjadi basis mengurusi masyarakat ya Ustaz. Dan itu tentu masa itu udah lebih berbeda dengan apa yang saat ini kita lihat Ustaz. Tapi ternyata di zamannya Imam Al-Ghazali rahimahumullah, beliau sudah membuat sebuah ungkapan yang dahsyat. Jadi di zaman beliau masih hidup dalam naungan Islam, beliau sudah punya ungkapan yang dahsyat bahwa keberadaan penguasa bila mereka rusak, ya rusak kehidupan ini. Betul. Dan bahkan beliau yang menyoroti paling pertama, rusaknya penguasa itu lebih karena rusaknya ulama. Jadi beliau berarti pada zaman itu bisa kita membayangkan
sedang melihat suasana di mana para alim mungkin pada saat itu mulai dekat dengan penguasa. Kalau bahasa sekarang, penguasa, ulama beriringan. Kan Iya, begitu, iya, Ustaz, betul. Nah, mestinya kan penguasa, ulama itu tidak beriringan dia. Karena kalau beriringan berarti itu lebih dekat pada apa yang terjadi di Eropa di zaman kegelapan. Betul. Di mana raja dengan para rahib, para pendeta itu seirama, beriringan mereka. Maka kita memahami kalimat dari mereka itu, perintah raja adalah perintah Tuhan. Ya. Nah, karena setiap apa yang menjadi apa kebijakan raja, maka itu dilegalitasi atau dilegitimasi oleh para pendeta. Iya, tokoh agamanya. Tokoh agamanya. Iya, betul. Itulah beriringan. Karena beriringan. Karena beriringan. Oke. Nah, jadi yang dikehendaki. Jadi kalau menurut Islam hubungannya macam mana? Mestinya adalah memberikan nasihat. Tidak mendatangi pintu-pintu mereka kecuali untuk memberi nasihat. Iya. Bahkan yang paling puncak dari aktivitas seorang ulama pada penguasanya itu adalah muhasabah lil hukam. Memberikan koreksi atas apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya penguasa. Nah, kalau beriringan, maka ulama dengan penguasa itu nggak akan pernah bergesekan. Iya. Sementara Imam Al-Ghazali rahimahumullah sendiri di zamannya pernah mendapatkan kerasnya perlakuan penguasa itu. Iya. Nah, karena apa? Karena beliau tidak beriringan dengan penguasa. Beliau beriringan dengan Al-Quran. Karena Rasulullah pernah mengatakan akan ada zaman di mana Al-Quran terpisah dengan penguasa. Iya. Nah, dan Rasulullah memberikan tuntunan bila zaman itu tiba, yang diikuti itu Al-Quran. Nah, karena kalau kita ikut penguasanya, kata Rasulullah, ya kita akan disesatin. Kalau kita nggak mengikuti mereka, kita akan dipukul atau kita akan dibunuh sama mereka. Itu dikatakan oleh Rasul. Dan itu yang dipahami oleh para ulama kita, termasuk Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Iya. Jadi di sini di dalam sebuah buku disebutkan bahwa nasihat kepada ulama atau nasihat ulama kepada penguasa itu merupakan puncak dari aktivitas para penasehat gitu atau pemberi nasihat. Yeah. Kenapa? Karena kalau ulamanya memberikan nasihat kepada penguasa dan penguasa menerima nasihat itu, maka itu adalah kebaikan dari segala kebaikan yang bakal diterima oleh bukan hanya penguasa tapi rakyatnya akan dibuat baik kalau penguasa menerima nasihat itu, ya Ustaz ya. Betul. Tapi kalau kemudian penguasa tidak menerima nasihat itu, maka akan terjadilah keburukan itu kan. Iya. Dan keburukan yang akan ditimbulkannya bukan hanya pada penguasanya tapi juga kepada yang dipimpinnya atau yang diurusinya gitu. Nah, maka kata Imam Hasan Al-Basri, lebih baik ulama itu memberi nasihat kepada penguasa ataupun mengoreksi mereka daripada memimpin umat untuk memberontak. Nah, jadi ulama yang dituntun itu adalah ulama itu dituntun bukan mengajak umat memberontak kepada penguasa ataupun melakukan bugot kepada penguasa, tapi ulama itu lebih didorong melakukan nasihat ataupun melakukan koreksi. Karena itulah yang menjadi ya pintu kebaikan buat penguasa itu dan juga buat yang diurusi. Baik. Seperti ungkapan tadi, Iya. Ustaz. Ada sedikit pernyataan yang mesti dicermati juga nih, Ustaz ya. Baik, Ustaz. Dari seorang ulama, beliau, saya tidak ingat lagi persis siapa nama beliau, tapi disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin ya. Jadi masyarakat itu bertanya kepada ulama ini, ma balu ulama'u zamanina la yata'adhin nas bimawa'udhihim kama yata'idus salaf. Kenapa ulama-ulama di zaman kita masyarakat tidak lagi mau mendengar nasihat-nasihatnya, berbeda dengan ulama salaf? Kan gitu. Dahulu, ya. Nah, jawaban ulama ini adalah ulama salaf itu, ulama terdahulu itu, mereka itu terjaga, masyarakatnya tertidur. Maka ulama yang terjaga ini membangunkan masyarakat yang tertidur. Tetapi ulama di zaman kita sekarang tertidur.
masyarakatnya mati. Bagaimana orang yang tertidur membangunkan orang mati? Nah, ini bagaimana Ustaz melihat filosofi dari jawaban ulama ini, Ustaz? Iya. Kita melihat realitanya begitu nggak, Ustaz? Iya, Ustaz. Ya. Jadi yang terjadi saat sekarang memang ulama itu mestinya kan ibarat ataupun dijelaskan oleh Allah ya Ustaz. Ya, ya, ya. Ulama itu disebut dia ulama karena dengan ilmu yang dia miliki, Ya. lalu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia disebut ulama, kan begitu Ustaz. Betul, betul. Nah, kemudian oleh Rasul disebut al-warasatul Anbiya. anbiya. Iya, iya. Jadi kita tahu para nabi Allah utus itu kan untuk menuntun manusia ke cahaya Allah, Iya, Ustaz ya. iya, iya. Nah, mestinya ulama itu ya ke sana gitu arahnya. Tapi gimana Rasulullah juga mengwanti-wanti gitu akan Iya, ada zaman-zaman di mana nanti muncul seperti itu. Bahkan Rasulullah kan pernah mengingatkan Ustaz ya iya. bahwa nanti itu di akhirat itu Jahannam itu kan memiliki banyak lembah Ustaz ya. Oh, iya, iya. Katanya kan ada salah satu lembahnya Wail ya. Well, Nah, Wail itu untuk mereka yang rajin sholat, tapi dijelaskan dalam surat itu kan, yang lalai, yang munafik gitu kan. Nah, itu lembah Wail dah tempatnya kan. Betul, betul, betul. Iya, iya. Maka ada juga di neraka Jahannam itu lembah yang namanya Zubul Huzuni. Nah, lembah ini disebut oleh Rasulullah khususnya bagi dua orang jenis aja. Nah, pertama mereka adalah muqarri yang ria. Mereka pembaca Al-Quran yang ria. Yang ria, iya, iya. Jadi itu arahnya nanti ke lembah Jahannam yang bernama Zubul Husni. Disebutkan bahwa neraka itu sendiri memohon ampun kepada Allah atas panasnya lembah. Lembah Zubul Husni ini. Iya, iya, Setiap hari memohon ampun. Iya, iya. Itulah tempatnya muqarri yang ria. Dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak digolongkan yang seperti itu. Ya, na'udzubillah. Nah, yang kemudian kedua yang akan menjadi penghuninya itu adalah dia ulama tapi mendatangi pintu penguasa tidak dalam rangka memberi nasihat atau memberi koreksi. Ya wallahu a'lam dia datang ke sana ngapain? Iya, iya, iya. Mungkin bahasa yang digunakan ulama tadi tertidur dah ya. Bisa jadi. Mungkin dia perlu Enggak menjalankan perannya lagi gitu. Iya, mungkin dia perlu pesantren, mungkin dia perlu yayasan Iya. macam kan. Wallahu a'lam kan. Minta proposal itu. Wallahu a'lam. Nah, kalau udah begitu kan dia nggak akan berani memberi nasihat, dia tidak akan berani memberi koreksi. Iya, 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 iya. Nah, maka resikonya memang berat bagi ulama yang kalau dia tidak berdiri di atas ilmu yang dia emban, Ustadz ya. Betul, betul. Maka seperti disebut tadi di sini, ya tidak semua ulama memang siap melakoni aktivitas menasehati penguasa, Ustaz. Tidak setiap ulama. Enggak setiap ulama. Nah, kalau setiap ulama memiliki seperti keberanian ulama Imam Al-Ghazali misalnya, Imam Ahmad bin Hambal misalnya, dan ulama-ulama lainnya, saya kira kerusakan penguasa itu bisa lebih terminimalisir. Betul, betul. Nah, ini karena lebih banyak ulama kita itu adalah kalau dibilang stempel penguasa terlalu keras ya Ustaz ya. Terlalu nggak enak gitu. Tapi kenyataannya itulah yang banyak terjadi. Sehingga penguasa itu merasa dia baik-baik saja. Seolah dia tidak merasa ada masalah baik di Indonesia ini ataupun di luar negeri kan begitu yang terjadi. Betul, betul, betul. Jadi terjadilah kerusakan yang kita lihat seperti sekarang. Saya kira itu dari sisi urgensi ulama itu menasehati penguasa ya Ustaz ya. Iya, iya. Karena penguasa itu kalau seperti disebut Imam Hasan Al-Basri kan mereka lah yang mengurusi urusan rakyat Pak ya Ustaz ya. Iya. Mereka yang mengurusi urusan rakyat baik dalam hal sholat Jumat, dalam harta fai, cukai perbatasan kan itu, pelaksanaan had itu kan penguasa Ustaz. Betul, ya. betul. Nah, ulama sehebat apapun dia kalau dia bukan penguasa dia tidak berhak menegakkan had-had Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikotomi ulama penguasa itu kapan munculnya? Tapi insya Allah nanti dijawab setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.
wabarakatuh.